Meski kita beribadah dari rumah kita masing-masing, namun kakak yakin dan percaya tidak sedikit pun mengurangi semangat dan sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul kan adik-adik? Oh ya, kakak hampir lupa nih. Apa kabar adik-adik semua? Pasti tentu dalam keadaan baik kan? Sebab kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan melindungi serta menjaga kita semua. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Selamat beribadah. Baiklah adik-adik semua, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kakak minta adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, serta nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan sampai pada detik ini. Kami percaya Tuhan, semuanya bukan karena kekuatan kami, tapi tangan Tuhanlah yang selalu menyertai melindungi kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang pada saat ini tidak sempat hadir atau tidak bisa mengikuti ibadah online kami ini Tuhan di rumah mereka masing-masing. Mungkin karena tiap-tiap sebab, tapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang dapat menjamah, memberikan kekuatan, bahkan solusi dalam masalah-masalah teman-teman kami ini. Baik mereka dalam keadaan sakit Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh sembuhkan mereka jamah sakit penyakit yang mereka rasakan. Begitu juga Tuhan, biarlah ibadah kami ini Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami ini. Anak-anak Tuhan katakan amin.
Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu baik ya adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Ya, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah menyertai kami sampai pada pagi saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya kami mau mendengarkan sebagian dari pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, menyertai kami dimanapun kami berada, agar kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan ini dengan seksama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik tahu gambar ini? Yap, gambar ini adalah gambar uang. Adik-adik tahu untuk apa? Untuk membeli sesuatu seperti mainan, makanan, baju, celana, dan banyak hal lain yang bisa kita beli dengan uang. Tetapi adik-adik, ada satu yang tidak bisa kita beli dengan uang. Yaitu apa? Yaitu ada di cerita kakak nanti. Adik-adik mau dengar? Yuk simak dan dengarkan cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Baiklah adik-adik, cerita kakak pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Ya, di sini ada 2 perikop. Jadi adik-adik bisa membacanya sendiri di rumah ya. Yang pertama menceritakan tentang pertobatan yang dialami oleh seorang penyihir bernama Simon. Dan pada perikop kedua berisi teguran Petrus kepada Simon si penyihir. Kisah ini adik-adik tidak semata-mata bercerita tentang Simon si penyihir. Lebih luas diceritakan tentang pertobatan dan baptisan yang diterima oleh orang-orang Samaria setelah diinjili oleh Filipus. Orang-orang Samaria sendiri memilih untuk bertobat setelah mendengar pemberitaan tentang Mesias yang disertai dengan tanda-tanda kuasa yang ditunjukkan oleh Filipus. Adapun Simon si penyihir sendiri kemudian memilih untuk menerima baptisan dan mengikuti Filipus karena ia merasa Filipus lebih hebat dari dirinya yang selama ini dianggap hebat dan dipuja oleh orang-orang Samaria. Nampak bahwa ia merasa kalah dibanding Filipus. Karenanya ia bermaksud mengikuti Filipus sehingga ia bisa mempelajari kuasa atau kehebatan yang ditunjukkan oleh Filipus. Pertobatan dan baptisan yang diterima Simon si penyihir ini hanyalah sebuah cara adik-adik, yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih menarik daripada apa yang sudah didapatkan selama ini adik-adik. Sementara kesadaran untuk mengikuti Tuhan Yesus sebagai Mesias belum ada dalam diri Simon si penyihir adik-adik ya. Bahkan nampaknya orang Samaria yang bertobat saat itu juga belum menerima Tuhan Yesus dalam diri mereka secara utuh. Sebab belum ada Roh Kudus yang berdiam dan bekerja dalam diri mereka sebagai orang percaya. Karena itu Petrus dan Yohanes kemudian memutuskan untuk mendatangi orang-orang Samaria itu dan memohon kepada Tuhan agar atas diri orang-orang yang telah bertobat itu dicurahkan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes itu mendapat perhatian dari Simon si penyihir. Baginya,
Mungkin ini kunci dari ilmu yang ingin ia pelajari ketika memutuskan mengikuti Filipus. Dan karena dalam dirinya juga belum ada Roh Kudus yang bekerja untuk menyadarkan atas dosa dan kesalahannya, nampaknya ia bahkan berpikir bahwa pertobatan dan baptisan yang diterimanya hanyalah sebuah cara atau persyaratan yang sama seperti cara-cara duniawi lainnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya adik-adik. Mungkin sebelumnya ia pernah mengikuti berbagai ritual untuk mendapatkan atau mempelajari ilmu sihir yang ia miliki saat ini. Ia menganggap baptisan yang diterima sama seperti itu adik-adik. Wah, dan dengan cara duniawi pula ia mencoba untuk memperoleh kuasa yang sama seperti yang dimiliki oleh para rasul, yaitu dengan cara membeli adik-adik. Namun teguran Petrus yang keras memberikan penegasan yang penting bagi Simon si penyihir. Orang-orang Samaria, bahkan saat ini kita, bahwa kuasa Allah tidak dapat dibeli. Ingat adik-adik ya, bahwa kuasa Allah itu tidak dapat dibeli, baik dengan uang maupun kemampuan yang kita miliki, dan juga kuasa dari Allah bukan untuk kepentingan atau kebanggaan pribadi adik-adik. Apa yang Allah berikan semata-mata untuk kemuliaan namanya, bukan untuk keuntungan pribadi. Jadi, kepercayaan kepada Tuhan Yesus bukanlah suatu jimat atau mantra yang bisa menghasilkan segala sesuatu yang kita inginkan adik-adik. Ingat, jangan bersikap seperti Simon si penyihir yang berharap dengan percaya dan dibaptis akan mempunyai segalanya atau mendapatkan kuasa yang besar untuk melakukan sihirnya demi kebanggaan dan keuntungan pribadinya adik-adik. Dan bahwa apapun yang kita lakukan atau berikan untuk pekerjaan Tuhan semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, dan jangan lakukan untuk kemuliaan atau keuntungan diri sendiri ya. Berkat dan karunia dari Tuhan adalah pemberian Tuhan semata-mata adik, dan bukan hasil dari upaya kita. Karena itu jangan berpikir untuk membayar atau membeli berkat atau karunia Tuhan. Kita memberikan persembahan baik materi maupun diri kita sebagai respon atas kasih dan kemurahan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, bukan membayar atau membeli kasih dan karunia Tuhan. Ya, baiklah adik-adik, sekian dulu dari cerita firman Tuhan pagi ini dari kakak. Semoga adik-adik bisa renungkan cerita firman Tuhan ini ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Senang karena hidupku telah
saksi, ku mau jadi saksi, ceritakan Yesus Juru Selamat dunia. Hatiku senang, sungguh senang, karena hidupku telah ditebus. Hatiku senang, sungguh senang, bertambah-tambah sukacita di hatiku. Ku tak takut lagi, ku tak takut lagi, kini ku telah menjadi anak Tuhan. Ku mau jadi saksi, ku mau jadi saksi, ceritakan Yesus Juru Selamat dunia. Ku tak takut lagi, ku tak takut lagi, kini ku telah menjadi anak Tuhan. Ku mau jadi saksi, ku mau jadi saksi, ceritakan Yesus Juru Selamat dunia. Ceritakan Yesus Juru Selamat dunia. Ceritakan Yesus Juru Selamat dunia. Adik-adik, sekarang kakak ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang kami terima. Itu semua hanya karena kasih Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kepintaran, dan roh takut akan Tuhan. Berkati juga orang tua kami, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Beri mereka kesehatan supaya mereka selalu sehat. Tuhan Yesus, kami juga mohon pertolongan-Mu supaya virus corona ini segera berakhir, sehingga keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah kami berkenan kepadamu untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Jika sebentar kami juga ingin melanjutkan kegiatan kami selanjutnya, kiranya Tuhan menyertai kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Terima kasih kakak ucapkan karena adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak ingatkan kembali untuk adik-adik semua untuk dapat mengirimkan jawaban tugasnya kepada kakak-kakak sekolah minggu di kelasnya masing-masing ya. Serta jangan lupa juga untuk mengirimkan foto atau video adik-adik selama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Oh ya, tidak bosan-bosan juga kakak mengingatkan lagi untuk kita semua untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.